Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Selasa 29 April 2025. Sari berita menjelang keberangkatan ke Tanah Suci, sebanyak 40 calon jemaah haji asal Kabupaten ND mengikuti kegiatan pengukuran kebugaran. Kegiatan ini difasilitasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten ND bersama Puskesmas Kota Ratu. Uskup Labuan Bajo ajak umat tanamkan sikap kesederhanaan Paus Fransiskus. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Kami sampaikan berita pertama, menjelang keberangkatan ke Tanah Suci, sebanyak 40 calon jemaah haji CJH asal Kabupaten ND mengikuti kegiatan pengukuran kebugaran. Kegiatan ini difasilitasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten ND bersama Puskesmas Kota Ratu. Laporan Su Imam. Penyelenggara Haji dan Umroh PHU Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND Muhammad Salam Daud Senin 28 April 2025 mengatakan pengukuran kebugaran merupakan bagian dari tahapan penting dalam proses persiapan fisik jemaah. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh CJH dalam kondisi bugar dan siap secara fisik untuk menjalani rangkaian ibadah haji yang cukup berat. Dijelaskan, pengukuran kebugaran ini mencakup sejumlah indikator kesehatan seperti tekanan darah, detak jantung, kapasitas paru-paru, serta kemampuan berjalan dengan jarak tertentu. Proses ini juga menjadi bagian dari pemantauan kesehatan menyeluruh yang telah dilakukan sejak awal oleh tim medis terkait. Hari ini sementara juga berlangsung di aula ataupun di halaman kantor Kementerian Agama Kabupaten ND kaitan dengan pengukuran kebugaran yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kota Ratu. Menurut Salam Daud, kerjasama antara Kementerian Agama dan Dinas Kesehatan menjadi kunci dalam menjaga kesehatan calon jemaah. Pihaknya juga mengapresiasi keterlibatan aktif dari Puskesmas Kota Ratu yang telah menyediakan tenaga medis dan peralatan pendukung dalam kegiatan ini. Ditambahkan, dengan dilakukannya pengukuran kebugaran ini, diharapkan seluruh CJH dapat menjaga kesehatan dan stamina mereka hingga hari keberangkatan tiba. Uskup Labuan Bajo ajak umat tanamkan sikap kesederhanaan Paus Fransiskus. Laporan Epi Wahab. Paus Fransiskus dikenal sebagai sosok yang sederhana. Dia menampilkan apa yang bisa kita sebut the power of simplicity. Uskup Labuan Bajo, Monsinyur Maximus Regus dalam misa perhentian arwah Paus Fransiskus bertempat di Gereja Katedral Roh Kudus Labuan Bajo menyampaikan Paus Fransiskus sebagai sebuah sosok kekuatan dari kesederhanaan yang ditampilkan selama 12 tahun masa kepausannya. Paus Fransiskus dikenal sebagai sosok yang sederhana. Dia menampilkan apa yang bisa kita sebut the power of simplicity, kekuatan dari kesederhanaan. Kesederhanaan itu telah menjadi daya dorong dan daya gedor bagi gereja, dan bukan hanya bagi gereja, tetapi bagi banyak orang, bagi semua orang yang melihat kesaksian dan cara hidup Paus Fransiskus. Dia menampilkan sisi kesederhanaan dari hidupnya, karena bagi dia kesederhanaan itu adalah sebuah cara untuk menghentikan kerakusan yang sedang menghinggapi mentalitas manusia pada zaman ini. Sebagai Paus pertama yang datang dari luar wilayah Eropa yakni Argentina, Paus Fransiskus hadir sebagai sosok sederhana yang membawa gereja lebih dekat dengan kehidupan manusia. Dia tidak mengkritik secara langsung, akan tetapi mengkritik melalui sebuah tindakan, melalui kesaksiannya, serta melalui pengajarannya. Paus Fransiskus benar-benar menjalani potret kepausannya itu dengan sebuah sisi kesederhanaan, dan dia membawa gereja lebih dekat dengan kehidupan kita, bukan hanya umat tapi juga para imam, para suster, hierarki. Dan itulah cara dia mengkritik kita orang-orang beriman. Dia tidak mengkritik secara langsung, tetapi dia mengkritik melalui tindakan, melalui kesaksian, melalui pengajaran. Ajaran-ajaran Paus Fransiskus tidaklah berisi
tidaklah bersifat teoritis, tetapi lebih bersifat profetis, lebih bersifat kesaksian. Jadi tidak bersifat deskriptif, menjelaskan, menggambarkan secara mendalam, tetapi dia membahasakannya sebagai sebuah kesaksian, sebagai sebuah ajaran, sebagai sebuah dorongan. Tentu diharapkan setiap ajaran, nilai, dan budaya yang ditampilkan Paus Fransiskus dapat menjadi acuan bagi umat Katolik dimanapun berada, khususnya bagi umat Keuskupan Labuan Bajo. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Festival Balenagi mendorong revitalisasi budaya dan UMKM lokal di Kabupaten Flores Timur. Laporan Lady Badin. Wakil Bupati Flores Timur Ignatius Boliuran menegaskan bahwa Festival Balenagi tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya tetapi juga memberikan dampak positif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di daerah tersebut. Ignatius menyampaikan bahwa meskipun tidak ada perhatian khusus secara kebijakan yang tertuju langsung kepada para pelaku UMKM, para pelaku usaha memanfaatkan momentum festival tersebut secara mandiri untuk mempromosikan produk-produk lokal seperti tenun ikat dan berbagai jenis souvenir khas daerah. Perhatian secara khusus bagi pelaku UMKM pasti tidak ada, tapi mereka memanfaatkan momentum Festival Balenagi itu untuk ajang promosi tentang kasana budaya daerah, termasuk tenunan-tenun dengan berbagai souvenir lainnya. Ignatius menambahkan kehadiran masyarakat dalam jumlah besar selama Festival Balenagi juga membuka ruang promosi budaya dan produk lokal yang cukup signifikan. Meski hanya berlangsung 2 hingga 3 hari, kegiatan tersebut memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi para pelaku UMKM. Ia juga mengapresiasi kemandirian dan kreativitas para pelaku UMKM yang tetap semangat dalam mengembangkan usaha mereka. Dalam jangka panjang, pendampingan teknis dan keberlanjutan promosi UMKM akan dikoordinasikan melalui Dinas Koperasi serta melibatkan kelompok sadar wisata dan komunitas tenun ikat. Bicara tentang aksentuasi kita tidak tentang pendapatan, tetapi melalui momentum revitalisasi budaya ini UMKM kita cukup hidup meskipun hanya dalam kurun waktu 2 hari. Itu berarti ada keseimbangan keuntungan. Budaya kita terus kita hidupkan, tapi pada saat yang sama ekonomi kita minimal dalam 2-3 hari itu membaik khusus untuk para pelaku UMKM. Mereka yang memanfaatkan momentum ini untuk bukan mengambil keuntungan, tidak, untuk mempromosikan kekayaan budaya lokal dan dengan demikian efek ekonominya berpihak kepada para pelaku UMKM. Festival Balenagi menjadi contoh bagaimana budaya dan ekonomi lokal dapat berjalan beriringan, menciptakan ruang promosi dan penguatan identitas daerah melalui partisipasi masyarakat. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Pimpinan Misa Perutusan Bupati dan Wakil Bupati Ngada serta Paskah bersama, Uskup Agung Ende meminta Bupati dan Wakil Bupati Ngada untuk menyatu bersama rakyat. Laporan Nikolaus Makumeli. Permintaan tersebut disampaikan Uskup Agung Ende, Monsinyur Paulus Budi Kleden SVD, saat memimpin misa syukur perutusan Bupati dan Wakil Bupati Ngada yang digelar di Gereja MBC Bajawa pada Senin 28 April 2025. Dalam khotbahnya, Uskup Paul Budi Kleden meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati Ngada untuk selalu turun dan menyatu bersama rakyat yang dengan aneka profesinya, baik para petani, papa lele dan mama lele, serta nelayan. Paus Fransiskus mengingatkan para imam untuk menjadi gembala yang berbau domba. Tapi saya yakin ini juga dapat dikatakan untuk bupati dan wakil bupati, agar menjadi bupati dan wakil bupati yang berbau masyarakat, yang berbau petani-petani yang bekerja di sawah dan di ladang-ladang, yang berbau papa lele dan mama lele yang bekerja di pasar, yang kenal dan tahu bau para nelayan yang ada di laut dan pesisir pantai. Melayani, memimpin dengan beradab di tengah mereka yang kita pimpin. Selain itu juga Uskup Agung meminta kepada kedua pemimpin tersebut untuk selalu mendengar suara mereka yang sering terabaikan. Paus Fransiskus mengingatkan agar kita jangan menjadi pemimpin yang hanya sibuk dengan dokumen dan kertas,
tetapi tetap punya hati yang peka terhadap mereka yang kita layani. Mendengar berbagai macam suara yang ada dalam masyarakat yang kita pimpin, juga suara-suara mereka yang tidak selalu sepaham dengan kita, tetapi terutama suara orang-orang yang miskin dan terpinggirkan, suara mereka yang sering diabaikan. Menjadi pemimpin berarti punya hati dan kesediaan untuk mendengarkan, menciptakan suasana supaya orang berani bersuara. Adapun misa syukur perutusan dan pasca bersama dihadiri juga oleh masyarakat dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Ngada serta para tamu undangan lainnya. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan. Berita terakhir menyambut Hari Pendidikan Nasional Hardiknas tahun 2025, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende menggelar berbagai kegiatan edukatif dan kebudayaan. Salah satu puncak acara yang dinanti adalah Pentas Budaya Ende, Pentas Budaya Lio Ende Nage yang akan berlangsung pada Sabtu 3 Mei 2025 mendatang. Laporan Rovinus Hula. Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Ende Matildis Mensi Tive SEMSI menyampaikan hal tersebut kepada media di ruang kerjanya pada Senin 28 April 2025. Ia mengatakan rangkaian kegiatan telah dimulai sejak 2 hari lalu dan akan terus berlanjut hingga awal Mei. Ia menjelaskan dalam rangka menyambut Hari Pendidikan tahun ini, panitia menggelar gelar karya siswa, dan berbagai lomba edukatif dengan melibatkan sekolah-sekolah di wilayah Kota Ende karena keterbatasan halaman kantor, partisipasi siswa dibatasi hanya untuk rayon dalam kota. Lanjut Mensi, antusiasme sekolah-sekolah cukup tinggi terbukti dari banyaknya duta yang dikirim untuk mengikuti kegiatan gelar karya siswa seperti pada lomba cerdas cermat untuk tingkat SD SMP yang berlangsung meriah. 3 sekolah dasar berhasil masuk babak final lomba cerdas cermat SDK Santa Ursula Ende, SDK Waka, dan SDK Ende 3. Hampir semua sekolah mengirim perwakilannya. Hal ini menunjukkan minat yang luar biasa dari para siswa. Dengan Dinas P&K ini dengan Dekranasda yang mereka tampilkan itu adalah fashion show, mulai dari tingkat PAUD 20 pasang, SD 20 pasang, SMP 20 pasang, tingkat Dikmen 20 pasang bersama dengan peserta dari Dekranasda. Itu nanti kita akan izin di Polres untuk area Jalan Soekarno kita tutup mulai dari jam 2. Nanti puncaknya adalah launchingnya satu pentas budaya Lio Ende Nage. Ia menambahkan dalam dunia pendidikan saat ini digitalisasi tidak bisa dipisahkan dari aktivitas siswa. Para peserta sudah terbiasa menggunakan handphone saat berkompetisi. Menurut Mensi, setelah pandemi kegiatan kembali dihidupkan meski dengan waktu yang terbatas, namun semangat dari para siswa dan sekolah-sekolah bahkan panitia kewalahan karena banyaknya peserta. Kegiatan ini akan menjadi indikator kerinduan siswa untuk kembali diuji dan berkompetisi dengan sekolah lain dan berharap gema kegiatan tahun ini lebih luas karena akan diakhiri dengan launching program Ingatkan Kembali Jam Belajar Siswa, dan program tersebut akan digelorakan mulai 2 Mei 2025 dengan tagline Ende Baru yang mengingatkan jam siswa untuk fokus belajar pada pukul 18 hingga 21 waktu Indonesia Tengah. Puncak perayaan akan dimeriahkan oleh fashion show kolaboratif yang melibatkan siswa dari tingkat PAUD hingga SMP, masing-masing menampilkan 20 pasang busana daerah, dan fashion show akan diselenggarakan bersama Dekranasda Kabupaten Ende. RRI Ende Rovinus Hula melaporkan. Saudara, sekian warta berita dari Ende edisi Selasa 29 April 2025. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.